Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita akan membahas reksadana terutama di aplikasi Bibit. Namun sebelum melanjutkan ke video ini, saya mengucapkan banyak terima kasih karena bagi teman-teman yang baru pertama kali install sudah memasukkan kode referral R Cashback sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Sekali lagi, bagi yang mau install belum install silahkan masukin dulu kodenya R Cashback, yap, di kode referralnya. Oke, langsung saja. Ini video ini juga merupakan request dari salah satu teman-teman kita, yaitu Bang, ini reksadana saham sama reksadana indeks apa sih bedanya? Nah, oleh karena itu kebetulan saya juga ada reksadana saham dan saya juga ada reksadana indeks. Seperti apakah itu? Seperti biasa, kita tampilkan dulu layar bibitnya. Oke, jadi kita tampilkan di mana layar bibitnya? Kita tampilkan di sini. Oke. Seperti biasa, hijau merona karena saya sudah hijau-hijau, rumput di rumah saya lagi hijau, jadi nggak perlu lirik-lirik ke tetangga sebelah lagi. Langsung saja kita bahas mengenai reksadana saham dan reksadana indeks. Di portofolio saya sendiri, saya ada reksadana saham, yaitu Sukor Invest Equity Fund. Hanya 400.000 waktu itu saya masuk. Ini alasannya karena saya ingin mencoba performa dari Sukor Invest itu sendiri. Dan wow, tingkat returnnya, keuntungannya sudah 20%. Ini kalau nggak salah cuman sekitaran 2 bulanan. Memang kinerja indeks kita lagi bagus-bagusnya sih. Oke, kita langsung ngebahas lebih detail. Untuk teman-teman yang ingin siapin snack atau kopi, silakan saja karena kita akan menjurus lebih ke dalam. Nggak rumit sih, karena sudah saya kemas secara simple sehingga akan sangat mudah dimengerti. Pada reksadana saham, di video saya sebelumnya sudah dijelaskan, kita dapat melihat saham-saham apa saja yang diambil paling banyak top holdingsnya dari reksadana tersebut. Untuk saham Sukor Invest Equity Fund itu ada Aneka Tambang, Antam, Bank Negara Indonesia BBNI, Bank Tabungan Negara BBTN, Perusahaan Gas Negara Pegas, Telekomunikasi Indonesia Telkom. Kita lihat di fund fact sheet-nya. Seharusnya sama ya, top holding sama ininya. Benar gak? Kita lihat. Oh ya, benar ya. Kita lihat sini, alokasi efek terbesar sesuai abjad. Nah, ini untuk reksadana saham Sukor. Ya. Tadi kan ditanya apa bedanya reksadana saham dengan reksadana indeks. Berikutnya, saya juga ada reksadana indeks IDX 30 yang saya rutin melakukan investasi atau top up tiap bulannya. Yap, di dana pensiun. Di saham BNI AM Index 30, performanya sekarang plus 10%. Ya, agak jauh ya dibanding yang itu ya, karena yang itu saya nggak top up lagi, sedangkan yang ini saya top up terus. BNI Index IDX 30. Yap, kita lihat top holdingsnya adalah BBCA, Telkom, Ceping, KLBF, UNTR, BBRI, BBNI, BMRI, UNVR, ASI. Sama, semuanya saham. Oh no, ada sedikit perbedaan di sini. Tidak semuanya saham. Oke. Jadi bagi yang sudah nangkep dikit-dikit, di reksadana saham Sukor itu ada top holdingsnya juga beberapa saham. Sedangkan di reksadana indeks BNI IDX 30 juga ada beberapa saham. Sama-sama memegang saham. Tapi kenapa yang satu menyebutnya reksadana saham, yang satu menyebutnya reksadana indeks IDX 30? Nah, kita melenceng sedikit keluar dari bibit. Di pasar perdagangan saham itu ada istilahnya yang dikenal dengan LQ45. Banyak yang bilang itu liquid 45, LQ45 atau apalah itu semacamnya. Yang intinya LQ45 ini dipilih oleh Bursa Efek Indonesia adalah 45 perusahaan yang dinilai secara banyak aspek. Intinya saja ya, 45 perusahaannya adalah 45 perusahaan terliquid menurut BEI, Bursa Efek Indonesia. Harusnya menurut BEI kalau saya nggak salah ya. Kalau saya salah mohon maaf koreksi. Tapi intinya di IHSG ini ada yang namanya LQ45 yang merupakan 45 perusahaan secara perhitungan ya banyak sekali teknisnya. Kalau saya jabarkan mungkin video ini berkisar ya 48 jam. Nanti nontonnya semua pada ketiduran. Jadi malahan saya ngajarnya di mimpi itu lebih susah. Jadi intinya saja ya, di IHSG ini ada yang namanya LQ45, yaitu 45 perusahaan terliquid
ada hitung-hitungannya. Oke, sampai sini nangkap ya. Hanya 45 perusahaan. Nanti mungkin saya akan tampilkan di mana ya 45 perusahaan itu, mungkin di layar sini agak kecil gitu ya. Dan indeks IDX 30 adalah 30 perusahaan lagi yang diambil dari LQ45 ini. Jadi tadi udah difilter dari, kalau nggak salah sekarang udah ada 700-an ya perusahaan yang sudah melantai di bursa, yang udah perusahaan TBK istilahnya. Dipilih 45 yang terliquid, 45 diambil lagi dari yang 45 ke menjadi 30, IDX 30. Nah, sampai sini sudah nangkep ya ilmunya. Nggak usah sampai rumit-rumit. Gimana sih kok bang itu perhitungannya gimana? Wah, itu perhitungannya cukup rumit. Mungkin ada di literatur lain, karena kalau saya sebutkan sekarang kita sama-sama muntah, sama-sama pusing. Jadi kita ambil intinya saja, yang simple saja. 45 perusahaan terliquid di antara kurang lebih 700-an perusahaan. Ya, LQ45 ini diambil lagi 30 perusahaannya, dijadikan namanya IDX 30. Oke, nangkep ya sampai sini. Nah, yang membedakan reksadana saham dengan reksadana indeks adalah reksadana saham bebas, dia mau memilih di antara 700-an saham ini yang mana dia mau ambil, ya terserah mereka. Mereka pasti ada perhitungannya sendiri, nggak mungkin sembarangan ngambil. Ada analisa, keceplosan mungkin ini karena kekurangan minum saja. Analisa fundamental, analisa teknikal yang menurut mereka bagus, sehingga mereka mencomot-comot saham tersebut untuk keuntungan reksadana kita. Sedangkan reksadana indeks IDX 30 yang BNI yang saya ambil rutin tiap bulan itu hanya boleh 30 perusahaan tersebut. Ya, di sini nangkap perbedaannya. Yang satu bebas, dia mau ngambil perusahaan apa saja, tapi tentu ada kriterianya tertentu, nggak bisa sembarangan aja. Itu masa saham gorengan dia langsung ambil, kan nggak mungkin juga ya. Nggak mau dong nama mereka jelek gara-gara sahamnya anjlok, reksadananya turun, kan nggak mau. Tentu mereka ada perhitungannya sendiri, ada analisa mereka sendiri, baik fundamental maupun teknikal. Sedangkan reksadana indeks, dia hanya memilih dari 30 perusahaan di list IDX 30 tersebut. Mana? Sudah mungkin bisa tampilkan di kiri atau kanan list 30 perusahaannya di mana. Dari 30 itu mereka pilih. Ya, begitu teman-teman perbedaannya. Jadi sini gimana? Sampai sini. Lah, kemudian pasti dia bingung nih. Jadi mau ambil yang mana nih? Bang, kok lebih enak yang saham atau yang indeks IDX 30? Kalau saya lihat di Bibit itu cuma ada 2 reksadana indeks, yaitu reksadana indeks IDX 30 sama satu lagi reksadana indeks kalau nggak salah yang syariah. Kalau yang syariah berarti dia hanya fokus ke saham-saham syariah. Jadi nggak boleh keluar, nggak boleh di luar dari saham syariah seperti itu. Di luar itu lagi kayaknya udah nggak ada indeks lain lagi. Jadi saya pribadi kenapa saya rutin di IDX 30, nggak ke equity fund saja. Balik lagi ke profil resiko teman-teman masing-masing. Kenapa? Tadi sudah lihat ya, yang di Sukor itu growth saya, keuntungan saya itu 20%, sedangkan di BNI AM Index itu IDX 30 hanya 10%. Tapi mungkin ini karena saya satu rutin, saya hanya yang untuk yang Sukor itu hanya sekali buy langsung udah saya tinggalin. Sedangkan yang BNI IDX 30 saya rutin tiap bulannya saya stop terus. Alasan saya kenapa saya rutin di IDX 30 karena menurut saya lebih aman ya. Ini kan reksadana saham nih ya, udah high risk nih. High risk-nya kita cari ya agak sedikit lebih aman, yaitu IDX 30. Perusahaannya udah dipilih dulu yang paling liquid. Jadi amit jangan sampai istilahnya turun ya, masih ada istilahnya gimana ya ngomongannya, agak susah disebutkan dengan kata-kata, tapi intinya nggak terlalu ngejuram atau ngedalam lah, karena ini sudah 30 perusahaan terpilih dari 45 perusahaan yang terpilih. Bayangkan filternya, dari 700-an dipilih 45, dipilih lagi 30. Nah, di situ. Sedangkan yang reksadana saham tinggi banget returnnya. Ingat, balik lagi landasan dasar dari investasi, high risk high return. Semakin tinggi potensi keuntungannya, begitu pula semakin tinggi juga resikonya. Jadi ibarat kata reksadana saham kan nggak tinggi nih ya. Ya kalau yang indeks 30 ya bolehlah dikit di sini. Seperti itu. Kalau ditanya bagusan yang mana, balik lagi ke teman-teman mau yang gimana enaknya. Terus ada yang tanya, kalau dua-duanya boleh nggak? Boleh, selama ada istilahnya alokasi dananya memang udah sesuai, profil resiko udah sesuai, langsung aja nggak apa-apa, nggak masalah.
selama yang kita pilih, kita ada di video yang sebelumnya ya, yang cara memilih reksadana di tahun 2021 itu ya. Nah, itu juga bisa dijadikan acuan untuk memilih reksadana kita. Bagaimana? Apakah menjawab pertanyaan dari teman-teman yang nanya apa ya kemarin tadi saya nanya apa ya? Apa beda reksadana saham dengan reksadana indeks? Semoga menjawab. Jadi sekian dulu video kali ini. Harapannya saya dapat membantu. Dan jangan malu-malu apabila ada pertanyaan atau ada kebingungan, langsung saja drop di komen. Tekan tombol like bila video ini membantu teman-teman, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain masih bingung perihal reksadana saham dan reksadana indeks. Dan sekali lagi terima kasih kawan-kawan yang sudah menginputkan kode referral Air Cashback. Dan ingat, bagi teman-teman yang belum melakukan install aplikasi Bibit, input saja kode referral Air Cashback supaya saya dapat 25.000 dan teman-teman juga dapat 25.000. Oke? Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!